Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala, profesor di Universitas Islam Muhammad bin Saud di kota Riyadh dan anggota ulama besar di Arab Saudi. Dan tema pembahasan kita kali ini adalah dua hal yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung kepada Allah ketika sholat. Ya, dua hal yang selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya ketika sholat. Kita langsung saja mendengarkan apa yang beliau sampaikan. في هذا الحديث الاستعاذة بالله تعالى من المأثم والمغرم. Dalam hadis ini ada doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan lilitan hutang. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم في كل صلاة يصليها. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billah, selalu atau sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal ma'tsami wal maghram, dari melakukan perbuatan dosa dan terlilit hutang, fi kulli salatin yusalliha, pada setiap kali salat. فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang kenapa beliau banyak berlindung dari dosa dan lilitan hutang. فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seorang laki-laki atau seseorang ketika dia banyak hutang, maka dia akan sering berbicara kemudian berdusta, dan dia akan sering berjanji kemudian mengingkari. Sering berdusta dan sering ingkar janji. Ini adalah penyakit orang yang berhutang. والمأثم هو المعاصي، يعني أعوذ بك أن أقع في المعاصي وفي الذنوب. Maksud dari Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham, kata ma'tham itu artinya adalah al-ma'asi, adalah kemaksiatan. Jadi seakan-akan kita berdoa, a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an aqa'a fil ma'asi, untuk terjatuh dalam kemaksiatan, wa fil dzunub, dan dalam dosa. وأما المغرم فهو الدين. Adapun maghram, maka itu artinya adalah dain, yaitu hutang. Ya, adalah hutang. Nanti insya Allah akan kita tampilkan, atau sekarang bisa, doa dari dosa dan hutang. Jadi di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2397 dan Sahih Muslim nomor 589, di sana ada deretan doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa dan terlilit hutang. Ini adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الدين الذي يكون في ذمة الإنسان ويعجز عن سداده. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu selalu berlindung kepada Allah dari hutang yang menjadi tanggungannya, kemudian dia tidak mampu untuk membayarnya. Nabi berlindung dari yang seperti ini. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس كان يكثر من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. Oleh karena inilah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat dalam hadis di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau selalu berlindung atau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kekhawatiran, wa minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, wa minal jubni wal bukhli, dari sifat penakut dan kebakhilan, kepelitan,
wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan dari lilitan hutang serta ditindas orang. فغلبة الدين كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan selalu berlindung dari lilitan hutang ini. أو المغرم، فالمغرم هو مرادف لغلبة الدين. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung dari dua kata, ya. Ada ghalabatid dain dan ada juga kata maghram, ya. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ini dua kata yang berarti sama, muradif, sinonim. وذلك لأن غلبة الدين تؤثر على الإنسان تأثيرا كبيرا. Dan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berlindung dari terlilit hutang? Karena lilitan hutang ini seringkali berefek buruk bagi seseorang. Banyak efek buruknya. Di antaranya apa? Beliau akan sebutkan. فتصيبه بالهم والغم. Yang pertama, dia akan sering sedih, sering murung, sering galau, gitu. وربما يرتبط ذلك بالوقوع في أمور محظورة شرعا. Dan yang kedua, terkadang orang yang berhutang itu bisa terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang secara syariat. كالوقوع في الكذب. Seperti dia akan melakukan kedustaan, berbicara tapi bohong. وخلف الوعد. Kemudian ingkar janji, ya. Berjanji besok sebulan lagi saya bayar, saya lunasi, tapi setelah sebulan tidak dilunasi. Sering ingkar janji. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا غرم، يعني إذا لحقته الديون حتى وإن كان صالحا. Ya. Maka dalam hadis tadi ketika ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Anda selalu berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Karena seseorang ketika dia berhutang, ya, maka dia akan sering berbicara kemudian berdusta, sering berjanji kemudian mengingkari. Meskipun dia adalah orang yang soleh, kata Syekh. Meskipun dia adalah orang yang soleh, kalau punya hutang kadang sering ingkar janji, kadang sering berdusta. Ya. حدث فكذب ووعد فأخلف، لأنه تكون عليه ضغوط بسبب هذه الديون فيقع في الكذب ويقع في إخلاف الوعد. Nah, kenapa dia sering berdusta, sering ingkar janji? Karena dia ada tekanan dengan duyun, dengan hutang ini. Ya, ada tekanan di dalam dirinya terkait hutang ini. Maka akhirnya dia memunculkan tekanan tersebut dengan banyak berdusta dan banyak ingkar janji. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك. Karena inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung dari lilitan hutang ini. Nah, di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid dain, Allahumma inni a'udzu bika min al-maghram. Ya, ini adalah dua doa dari hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya, doanya adalah seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Ini di Sunan Abu Dawud nomor 1555. Kemudian doa yang satunya adalah seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa dan terlilit hutang. Ini adalah dua doa penting yang perlu kita panjatkan dari hutang, dan khusus untuk ma'tsami wal maghram, terjatuh dalam dosa dan terlilit hutang, selalu digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa ketika sholat. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala. فيستعيذ بالله تعالى من الدين ومن غلبة الدين ومن المغرم. Hendaknya kita selalu berlindung kepada Allah dari hutang, dari lilitan hutang, dari ghalabatid dain dan dari maghram. حتى لا يقع في إخلاف الوعد ولا في الكذب. Dengan tujuan agar kita tidak terjatuh dalam dosa mengingkari janji dan berdusta. وأيضا حتى لا يقع في الهم والغم، لأن الدين
يحدث غما وهما، وربما يترتب على ذلك ما يترتب من أمور يتضرر بها الإنسان، ربما تصل إلى السجن مثلا أو غير ذلك. Begitu juga kita berlindung dari lilitan hutang karena seringkali lilitan hutang itu menyebabkan kesedihan, kegundah gulanaan, galau hatinya, ya. Atau juga karena hutang ini terkadang bisa memberikan efek-efek buruk seperti di penjara misalkan. Maka kita berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. فلهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا الدعاء. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk memanjatkan doa ini. Allahumma na'udzuka min ghalabat ad-dain, Allahumma na'udzuka min al-ma'thami wal maghram. Ya, panjatkan doa itu selalu. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Begitu juga doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Selalu panjatkan doa itu kata Syekh. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم في كل صلاة يصليها. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung kepada Allah dari dosa dan lilitan hutang setiap kali beliau sholat. Jadi kesimpulannya adalah hendaknya kita selalu memperbanyak doa berlindung dari hutang. Ya, terutama doa-doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh dalam dosa dan lilitan hutang. Ya. Begitu juga doa Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Ini adalah doa yang selalu dibaca Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa dan terlilit hutang. Begitu juga doa Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.